Selamat sore saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Majelis Jemaat GPIB Philadelphia dengan penuh sukacita menyambut saudara dalam mengikuti ibadah di live streaming ini. Khotbah serial tahap 76 dimulai hari Minggu pertama di bulan Juli ini dan akan berlangsung selama 4 minggu secara berturut-turut. Tema besar khotbah serial selama 4 minggu adalah jangan takut. Betapapun hebatnya kesulitan tahun-tahun hidup kita, Tuhan yang memegang kendali. Suatu refleksi spiritualitas dari kisah pergumulan Ayub dan relevansinya pada new normal di Indonesia. Untuk hari Minggu pertama ini, 5 Juli, judulnya Reputasi yang Hebat. Tata ibadah minggu-minggu khotbah serial adalah tata ibadah yang disederhanakan lebih singkat. Pelayan firman, Pendeta Rufiwane. Kita akan meluhurkan, menjunjung dan menghormati Tuhan Allah dan Yesus Kristus melalui Kidung Jemaat 242. Muliakanlah Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kekal, pada sore petang ini kami memulai satu ibadah khotbah serial selama 4 minggu. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami, dan apa yang kami terima dari Tuhan melalui ibadah ini dan melalui firman Allah akan berguna bagi hidup kami. Kami memuliakan Tuhan selalu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ayat penuntun adalah nasihat Rasul Paulus dari Roma pasal 15 ayat 4. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 7 dan ayat 10. Yang kita ucapkan bersilih ganti. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya?
Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa namaku Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu. Sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa namaku Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu. Sebab hanya Kau yang kudus, semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Berkat dari ketaatan, Nabi Musa memberikan nasihat berdasarkan janji Tuhan dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6 dan ayat 10 yang kita ucapkan bersilih ganti. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dan
segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Suapan sebelum teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of mercy and of Let us wake at the morning and be filled with your love, and sing songs of praise all our days. For your love is as high as the heaven above us, and your faithfulness as certain as the dawn. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of mercy and of peace. I will sing forever of your love, O Lord. For you are my refuge and my strength. You fill the world with your life-giving spirit, who speaks the word with your words of mercy and of peace. I will sing forever for my Lord. I will sing forever for my Lord. I will sing forever for my Lord. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan kitab suci dan pelayanan firman Allah. Bapa di dalam surga, kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus dalam pembacaan Alkitab pada sore petang hari ini dan untuk pewartaan firman-Mu. Berikan hati dan pikiran kami tertuju pada firman Allah, karena di dalamnya kami melihat kebesaran Tuhan dan di dalamnya kami belajar nilai-nilai kehidupan dari orang-orang yang telah Tuhan tentukan dalam hidup kami sebagai teladan yang patut kami contohi. Kami menyerahkan pelayanan firman ini untuk kejunjungan dan kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam namanya kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Pembacaan Alkitab akan diambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Ayub, pasal 1 ayat 1 sampai 5, yang menyatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat sore saudara-saudara, selamat berbahagia di dalam Tuhan. Semoga pelayanan firman ini mendatangkan berkat yang besar dalam hidup saudara. Shalom. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menyelesaikan pendidikannya di negeri Belanda dan memperoleh ijazah bergengsi Europese Akte. Sekembalinya dari Belanda, ia menggantikan namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Tidak lagi menggunakan gelar Ningrat Jawa supaya dekat dengan rakyatnya di Jawa Tengah khususnya. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa, lebih dikenal dengan Taman Siswa. Prinsip dasar yang ada di sekolah Taman Siswa ialah Patrap Triloka, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberikan semangat, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Beliau diakui sebagai pelopor pendidikan bagi orang Indonesia di zaman Hindia Belanda. Tanggal kelahiran Dewantara 2 Mei tahun 1889 ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Memberi teladan, Sung Telodo,
merupakan isu yang penting dan menjadi harapan semua orang di segala zaman. Pujangga Latin abad keempat Masehi, Claudianus, menyatakan dalam bahasa Latin, componitur orbis ad expellum, artinya dunia memang menunggu teladan pemimpinnya. Exemplo plus quam vivimus, artinya kita hidup lebih karena mengikuti teladan daripada nalar. Exemplum ad imitandum, artinya teladan untuk ditiru. Hati manusia di segala zaman selalu merasa lapar dan dahaga, mencari tokoh-tokoh besar yang teladannya bisa ditiru dan layak dijadikan contoh. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna, namun tokoh-tokoh itu telah mendapat haknya untuk dihormati karena karakternya, karena memiliki integritas, dan karena konsisten dengan itu semua. Mereka itu dikagumi bukan karena menunjukkan keberanian sesaat, tetapi karena dapat bertahan sampai akhirnya. Mereka tetap tegar, tangguh, dan teguh, serta nyaris tidak bercacat sampai akhir tugas dan panggilan hidupnya, walaupun hampir tidak henti-hentinya digoda, digoncang, dan digosip buruk. Orang tangguh selalu mengilhamkan kita, menghibur, dan menguatkan kita, khususnya di masa-masa gelap hidup kita. Mari kita perhatikan reputasi Ayub. Pembukaan atau prolog dan penutupan epilog kitab Ayub memperkenalkan tokoh Ayub. Di pembukaan diceritakan tentang spiritualitas dan moralitas Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Penyataan ayat 1 ini diulangi oleh Tuhan Allah di pasal 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 3. Menurut cerita kuno Timur Tengah, konon selagi Ayub seorang muda, ia mengikuti sekolah kebijaksanaan atau sekolah hikmat. Sekolah semacam itu terdapat di Mesir, di Babel, dan di Yerusalem. Anak-anak yang bersekolah di situ ada dari kalangan ningrat, kalangan atas, juga ada dari kalangan pedagang. Mereka belajar berbagai hikmat, pengetahuan, bahasa, dan ekonomi. Kalau kita bisa bandingkan dengan cerita Daniel di pasal 1 ayat 4, bagaimana mereka belajar ini di Babilonia. Ketika Ayub pulang dari masa pendidikan, lama-kelamaan, perlahan-lahan ia mengambil alih perusahaan ayahnya. Ayahnya percayakan kepada dia. Ia menikah dan memperoleh 7 anak. Jumlah yang ideal menurut Rut pasal 4 ayat 15. Serta 3 putri. Dari reputasi ini mari kita lihat tentang harta bendanya. Ayub memiliki tanah yang berhektar-hektar luasnya.
untuk memberikan makan kepada 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 1.000 lembu, dan 500 ekor keledai betina. Tentang bisnisnya, Ayub mengelola bisnisnya, memanage bisnisnya dengan bulu domba itu digunting, dipintal, ditenun menjadi kain wul dan jubah. Bulu kambing digunakan untuk membuat tenda hitam yang sangat laku pada suku-suku pengembara. Dengan 3.000 unta yang Ayub miliki, ia menjalankan bisnis ekspor bahan tekstil, anggur, dan minyak zaitun sampai ke Mesir, Madinah, Mekah, Beirut, dan Damsyik. Juga ia menjalankan bisnis transportasi bagi kafilah-kafilah yang mengadakan perjalanan dari timur ke barat, bolak-balik, vice versa, bahasa Latin, back and forth, two ways return tickets. Ayub memiliki 500 pasang lembu dipakai untuk membajak ladang, untuk menyiapkan tanah guna menanam benih dan memberikan susu yang dijadikan keju. Lalu 500 keledai yang mengantar sayur mayur dan buah ke pasar kota yang dekat. Tentang pegawainya, untuk mengusahakan tanah dan ternak, Ayub mempekerjakan puluhan laki-laki dan perempuan, baik orang merdeka maupun budak. Ayub menjadi orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur, kata Alkitab. Ayub adalah konglomerat pada zamannya. Sekarang tentang 10 anak-anaknya. Ayub dan istrinya telah membesarkan 10 anak-anak menjadi dewasa. Sesuai dengan kelaziman budaya di Timur Tengah, orang tua wajib mendidik, membekali anak-anak mereka dengan pelbagai pengetahuan dan keterampilan. Anak-anak dengan pengaturan dan penetapan orang tua membantu dan terus mengurus bisnis orang tua, menjadi penerus bisnis akan datang. Anak-anak perempuan membantu dalam pengurusan dan penyelenggaraan rumah tangga, yang dalam keadaan Ayub pengurusannya besar sekali. Anak-anak lelakinya biasa mengadakan perjamuan makan minum di rumah mereka secara bergilir, dan ketiga saudara perempuan mereka selalu diundang. Agaknya 10 anak Ayub itu belum berkeluarga. Kita mendapat kesan demikian dalam pembacaan. Dan rumah mereka itu masing-masing tidak begitu berjauhan. Kelaziman kuno, pesta diselenggarakan bila mana ada hari ulang tahun, juga setelah masa panen usai, atau keberhasilan dan keberuntungan yang didapat dari bisnis mereka. Setiap kali pesta anak-anaknya telah usai, pagi-pagi Ayub mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allah dan masing-masing anak-anaknya. Anak-anak yang sedang menjadi dewasa seringkali tidak dapat mengendalikan sikap, pikiran, dan kata-kata mereka. Ayub takut kalau anak-anak itu sampai mengutuk Allah
dan keluar dari patokan yang ditentukan Allah ketika mereka sedang berpesta. Ayub mempersembahkan korban kepada Allah untuk penghapusan dosa bagi anak-anaknya satu persatu. Walaupun tidak ada berita atau cerita tentang anak-anak Ayub yang berbuat dosa atau melakukan perbuatan yang tidak senonoh, tidak ada laporan tentang anak-anak Ayub. Keluarga Ayub merupakan simbol keberuntungan dan berkat dari Allah. Tentang spiritualitas dan moralitas Ayub, takut akan Allah. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata yare atau yirah-el. Artinya Ayub merasa kagum dan menghormati Allah. Ayub mengaku dan percaya pada wibawa Allah. Menjauhi kejahatan. Ayub tidak berkompromi dengan segala bentuk kejahatan moral. Juga tidak melakukan perbuatan kriminal kepada siapapun juga. Luar biasa orang ini. Jujur, Ayub berhubungan dengan siapapun juga. Keluarganya, rekan-rekan bisnisnya, pegawainya, secara jujur dan menepati janji. Bagi Ayub, takut akan Allah menjadi landasan kesalehan, kejujuran, dan menjauhi kejahatan. Penyataan atau kesaksian tentang kebenaran Ayub ini diulangi oleh Tuhan Allah sendiri. Di Ayub pasal 1 ayat 8, ketika Tuhan berhadapan dengan iblis, demikian juga di Ayub pasal 2 ayat 3. Saudara-saudara, memang Ayub bukanlah seorang malaikat yang mengenakan tubuh manusia. Ayub hanyalah seorang manusia seperti saudara dan saya yang pernah hidup di bumi kita ini pada zaman yang lampau. Kendati pun demikian, reputasi hidupnya hebat, unggul. Ia adalah teladan yang mewakili orang dan bangsa dan agama manapun yang hidupnya beriman, baik, dan adil. Kisah Ayub merupakan bagian kesusastraan sedunia sebagai karya kuno yang setingkat malah di atas dengan drama-drama Yunani atau karya termasyhur dari Dante, William Shakespeare, Goethe, dan seterusnya. Mari kita menimba pelajaran dari reputasi Ayub yang hebat ini. Dalam sebuah dunia di mana iman sedang memudar, kesalehan sedang meredup, dan integritas jarang sekali ditemukan, hidup Ayub dalam perjanjian lama bersinar bagaikan bintang yang cemerlang di langit yang kelam. Allah yang berdaulat terlibat erat dalam kehidupan Ayub. Allah yang menjadi awal keberhasilannya adalah Allah juga yang mengawal terus perjalanannya. Tuhan Allah adalah rahasia keberhasilan Ayub. Jadi kalau orang tanya, what is the secret of his successful? God, Tuhan. Itulah sebabnya ia takut akan Allah. Ia menghormati, ia merasa kagum kepada Allah, setia kepada Allah,
dan ia menjauhi kejahatan. Itu juga sebabnya ia membangun integritas yang kuat, rajin bekerja, bekerja keras, dan bekerja benar. Ini penting ini. Banyak orang hanya tekankan pada bekerja keras, tetapi apakah dia bekerja benar? Ini yang penting sekali. Ayub tidak kenal dengan faktor keberuntungan, good luck. Dia tidak kenal itu. Kalau semua datang dari Tuhan Allah, kita tidak kenal pada apa itu keberuntungan. Tidak, karena semuanya dari Allah. Karena Tuhanlah yang tambah, karena Tuhanlah yang tambahkan tanggung jawab yang lebih besar dan pengaruh yang lebih luas. Alkitab katakan, jika engkau setia pada hal-hal kecil, maka Tuhan bikin tanggung jawabnya semakin besar. Ada begitu banyak orang yang memperoleh kemajuan dan keuntungan karena memanipulasi kuasanya dan pengaruhnya. Mereka lakukan itu con brio, con moto, itu bahasa Italia. Artinya apa? Dengan penuh gairah dan sepenuh hati. Bayangkan orang manipulasi dengan gairah dan sepenuh hati. Tidak terkecuali atau termasuk juga di bidang keagamaan, di bidang kerohanian. Itu adalah the old normal. Sudah lama ada dan dianggap normal-normal saja. The new normal lebih dahsyat, yaitu kerohaniannya sebagai alat mengelabui untuk meraup keuntungan, baik nama maupun ekonomi. Orang-orang yang begini tidak takut Tuhan. Yang mereka takuti adalah para sponsor lari dari mereka. Itu yang mereka takuti. Bapak Reformasi Protestan, Pendeta Martin Luther, menyebut diri Ayub itu ungewöhnlich, luar biasa, dan erhaben, luhur. Jadi Ayub itu menurut Martin Luther luar biasa dan orangnya luhur. Reputasi Ayub itu unquestionably tidak disangsikan, tidak diragukan. Apakah reputasi yang hebat itu dapat bertahan terhadap hantaman yang hebat? Minggu depan saya akan sampaikan itu dalam khotbah serial berikut. Itu judul minggu depan. Mari saudara-saudaraku, kita meneladani Ayub yang hadir dalam sejarah manusia. Jangan terkesan pada orang besar yang tidak dapat memberi teladan besar. Jangan terkesan. Tuhan memberkati dan menyertai saudara. Amin. Mari kita melihat kebesaran Allah. Kita kagumi. Rasa syukur itu dimulai dengan rasa kekaguman akan Allah, akan penciptaannya. Betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan How Great Thou Art. Consider all the
see mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Bersama-sama dengan orang percaya, mari kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kitab suci ini yang menceritakan tentang tokoh-tokoh Alkitab, yang menceritakan tentang kehidupan Ayub, yang dapat memberikan kepada kami satu ilham supaya kami dapat melaksanakannya dengan baik, teladan yang telah Ia berikan. Kami tahu Tuhan bahwa kami manusia yang lemah membutuhkan pertolongan Tuhan, agar kami tetap takut kepada Allah, menjauhi kejahatan, setia dan jujur dalam hidup kami. Dan inilah tantangan yang paling besar di zaman ini. Kami tidak mau hanya sekedar iman yang beribadah hari Minggu, dan pada hari-hari selanjutnya kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kami memanipulasi orang, dan dengan kuasa dan dengan pengaruh kami merusak pekerjaan Tuhan hanya untuk keuntungan kami sendiri. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang diberi teladan dan contoh dari Ayub. Bapa di dalam surga, bimbing kami untuk memasuki usbu yang baru ini, mengikuti apa yang Engkau perintahkan, apa yang telah Engkau tetapkan bagi kami, supaya kami melaksanakannya dengan setia. Kami berdoa bagi orang-orang dan keluarga-keluarga yang mengalami duka cita, yang sampai sekarang mereka merasa menangis atas kematian kekasih-kekasih mereka. Kepergian yang tidak pernah diduga, kepergian yang tiba-tiba, mereka tidak bisa menyaksikan kematian dan pemakaman kekasih-kekasih mereka. Kuatkan hati mereka Tuhan. Beri ketegaran kepada mereka. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan kami percaya bahwa rencana dan rancangan Tuhan bagi hidup mereka
akan tetap berjalan di dalam kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami agar memperhatikan di masa COVID ini kepatuhan kepada petunjuk-petunjuk pemerintah untuk meredakan, menurunkan pengaruh daripada virus COVID ini. Bahkan pada waktunya dapat merasakan kebebasan atas berlalunya masa pandemik ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya GPIB dan lebih khusus GPIB Philadelphia. Kepada Gembala kami, Pendeta Alexius Letlora, Pendeta Leo dan Pendeta Hilda, Tuhan berikan mereka kesehatan agar mereka dapat melayani Tuhan. Bersama dengan pelaksana harian majelis jemaat yang baru, agar mereka melakukan tugas-tugas mereka penuh gairah dan visi mereka begitu kuat dan tajam. Berkati seluruh pelayan kategorial, komisi-komisi dalam gereja. Walaupun di dalam masa pandemik ini semua yang dapat berjalan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pemberitahuan perubahan fungsi keris kode link aja. Persembahan khusus dampak COVID-19 bagi jemaat yang ingin memberikan donasi melalui dompet digital link aja dengan keris kode pembangunan atau melalui rekening Bank BRI serta bank rekening Bank Mandiri. Mohon memberitahukan kantor gereja tentang jenis persembahan yang ditransfer melalui bank. Adapun keris kode link aja aksi 2000 Philadelphia akan diperuntukkan sebagai persembahan kolekte. Bagi jemaat yang belum dapat memberikan persembahan melalui aplikasi link aja ataupun melalui transfer bank, silakan menggunakan amplop dan menyerahkannya ke pengurus atau koordinator sektor, kantor gereja, atau diserahkan saat ibadah di gereja mulai dilaksanakan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Rasul Paulus ajarkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelatan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kami dapat menyaksikan kemurahan-Mu dan menikmatinya. Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kami kesempatan dan kemungkinan mempersembahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan khusus, persembahan nazar kami untuk kemuliaan-Mu dan penyelenggaraan gereja-Mu. Demi Kristus. Amin. Mohon perhatian untuk warta jemaat hari ini. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 8 Juli 2020 jam 19 yang akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Hilda Siasale dengan presbiter pendamping Diaken Nyonya Christine Panjaitan. Ibadah hari Minggu 12 Juli 2020 pada jam 9 akan dilaksanakan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Alexius Letlora dan presbiter pendamping Penatua Fritz Siwi. Jam 17 akan dilayani oleh Pendeta Rufi Wane dan presbiter pendamping Penatua Nyonya Elizabeth Tomatola. Perjamuan kudus untuk Sidi Baru. Persiapan prosesi perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juli 2020 jam 10 pagi dan perjamuan kudus pada hari Minggu 12 Juli 2020 jam 9 pagi. Kelas Alkitab malam. Kelas Alkitab malam melalui Zoom meeting akan diadakan pada hari Senin 6 Juli 2020 jam 19.30 sampai jam 21 WIB dengan pembina Pendeta Alexius Letlora membahas kitab ratapan. Bagi warga jemaat yang berminat mengikuti kelas Alkitab malam agar dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan materi dan Zoom ID. Pemberkatan perkawinan. Diumumkan untuk yang pertama kali bahwa akan dilaksanakan catatan sipil dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 18 Juli 2020 jam 10 pagi di GPP Philadelphia Bintaro antara Saudara Ferry Yanto dengan Saudari Angelina Novianti Sianturi, masing-masing terdaftar sebagai anggota jemaat GPIB Philadelphia sektor pelayanan 8. Khotbah serial. Khotbah serial tahap 76 akan dilaksanakan sepanjang bulan Juli 2020 dalam ibadah hari Minggu jam 17.00 dipimpin oleh Pendeta Rufi Wane. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya dan atas nama Majelis dan Jemaat GPIB Philadelphia mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rufi Wane atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Saudara-saudara sekalian, marilah kita memasuki minggu yang baru ini dengan memohon tuntunan Tuhan di setiap saat, setiap langkah kita, setiap kerja kita, bahkan setiap hidup spiritualitas kita. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh menghayati kehadiran Tuhan yang merubah kita dan yang memberikan kepada kita semangat memasuki hidup baru. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Tuntun
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.